Selamat datang di ruang cerita Lumpia, layanan unggulan mutu, penuh inspirasi dan makna. Sebuah ruang baru untuk kita berbagi cerita, menghadirkan obrolan yang informatif, tapi juga inspiratif dan pastinya penuh makna. Seperti Lumpia Semarang ini, bahwa kita itu gurih gitu loh cerita kita, terus renyah bu obrolan kita, terus enaklah didengerin sampai akhir. Seperti itu konsep kita ya. Sobat Lumpia, hari ini terasa semakin spesial karena hari ini adalah episode perdana ya, dan episode perdana ini adalah salah satu dari acara kita yaitu launching podcast Sobat Ruang Cerita Lumpia. Jadi dan alhamdulillah pagi ini kami dapat kehormatan ya teman-teman ya, dapat kehormatan untuk menghadirkan satu sosok yang sangat luar biasa dan inspiratif bagi kami ya. Buat teman-teman semua, sosok ini terima kasih Ibu sudah berkenan hadir. Sosok yang sangat berperan penting dalam menjaga mutu hasil perikanan Indonesia. Saya perkenalkan ya Bu, beliau adalah Ibu Dr. Insinyur Woro Nur Endang Saryati MP, Kepala Pusat Manajemen Mutu sekaligus PLT Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan BPP MHKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Keren banget kan? Luar biasa sekali siang ini teman-teman, saya sampai deg-degan loh. Perjalanan beliau dimulai dari Semarang ya Bu ya. Beliau adalah alumni Universitas Diponegoro, kemudian melanjutkan pendidikan master dan doktor di Universitas Gajah Mada. Keren sekali Ibu, inspirasi. Dalam perjalanan karirnya beliau pernah memimpin BKIPM Semarang ya Bu ya. Dulu di sini namanya BKIPM Semarang, sekarang menjadi BPMHKP Semarang. Dan mengawal pengawasan lalu lintas produk perikanan dari pelabuhan itu ya Bu, Tanjung Emas sampai Bandara Ahmad Yani, guna memastikan pemenuhan standar keamanan dan mutu perikanan kita. Keren banget, plus lagi. Pokoknya nih ya, siang ini nih teman-teman kita tuh akan banyak cerita ya, pokoknya yang gurih-gurih ya Bu ya, kayak lumpia kita Bu. Terus kayaknya pas banget di episode pertama ini kita mulai dengan cerita Ibu tentang perjalanan, kepemimpinan, dan pengabdian. Selamat datang Ibu di ruang cerita Lumpia. Bu Woro sudah berkenan menjadi awal sejarah podcast Lumpia ini. Gimana Bu? Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya. Aman sejahtera dari Jakarta ya Bu. Nggak ada gangguan ya Bu. Aman. Nah Ibu ya, sobat ruang cerita nih ya. Kita ini kan tahu ya, Ibu tuh kan awalnya ini dari kota Semarang Bu. Ya. Jadi kita pengen tahu nih perjalanan Ibu ini dari awal ya Bu ya. Terus jadi Ibu tuh bisa menduduki posisi strategis di tingkat nasional loh teman-teman loh. Nah Bu Woro, pertanyaan pertama nih ya Bu, ini baru pembuka ya Bu. Kita mulai dari titik awal nih Bu, perjalanan Ibu saat Ibu mendengar kata Semarang. Apa hal pertama yang terlintas di benak Ibu? Pasti. Apa Bu? Pasti ya. Oh, kayaknya yang membuat slogan pasti itu Ibu ya. Masya Allah. Saya udah pernah dengar itu loh Bu. Gimana Bu? Maksudnya gimana Bu pasti Bu? Jadi tahun 2013 kita mengikuti program kompetisi inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Menpan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan itu juga kompetisi yang pertama kali. Dan alhamdulillah kita langsung merespon dengan cepat dengan sumber daya yang kita miliki tentunya, dan dengan semangat yang penting proses. Jadi kita bekerja semaksimal mungkin, hasil ya jurilah yang menentukan gitu.
Channel-nya sangat luar biasa dengan teman-teman di sini, ada Bu Eli, ada Mas Agus, itu sangat luar biasa. Dan alhamdulillah kita masuk top 9. Masya Allah, luar biasa. Selamat Ibu, keren-keren. Waktu yang pertama itu beruntung kita diajak jalan-jalan ke Korea. Masya Allah, hadiahnya ya Allah. Siapa yang ke Korea? Enggak ya, enggak ada lagi. Enggak ada lagi ya, itu rezeki Bu, ya kan? Itu rezeki buah dari ketekunan ya Bu ya, dari kerja keras ya Bu. Itu tahun berapa Bu kalau boleh tahu? 2013. Sebenarnya setelah itu kita juga diikutkan kompetisi yang dunia. Oh gitu. Tapi waktu itu karena kesadaran terkait dengan pelayanan publik itu belum seperti sekarang, jadi ya kita sampai ke seleksi 2. Keren, luar biasa teman-teman. Bener kan, baru mulai aja udah menginspirasi, saya gerah nih langsung nih. Dengan cerita Ibu tuh saya gerah langsung pengen kayak gitu. Korea gitu kan, siapa tahu nanti bisa kemana kita, ke Singapura ya udah seneng ya. Apalagi Korea ya Bu ya. Baik Sobat Lumpia, yang berikutnya adalah perjalanan Ibu tuh kan di KKP kan panjang ya Bu ya, terus banyak beragam ya. Terus dari semua pengalaman itu, pengalaman apa yang paling membentuk Ibu menjadi seorang pemimpin? Wah, inspirasi sebenarnya sekali. Kalau perjalanan saya kan cukup panjang dan di setiap tempat UPT yang saya tempati, disitulah saya ditempa untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Intinya seperti itu. Jadi jangan takut untuk semua insan badan mutu untuk keluar dari box, keluar dari UPT. Ya, gitu. Karena siapa tahu kita sebenarnya di sana itu sudah ditunggu. Betul. Ditunggu peran kita, ditunggu semangat kita, ditunggu karya kita. Mantap. Kita harus semangat. Aduh teman-teman, Sobat Lumpia, aduh saya dari tadi tepuk tangan terus ya, Masya Allah, tabarakallah ini ya Allah. Jadi kita tuh tadi tambah penasaran loh Bu, ini jadi kenapa ya sebenarnya tuh ya kalau pengawasan mutu tuh bagi perikanan tuh, pengawasan mutu perikanan untuk masyarakat tuh benar-benar penting ya Bu ya. Lanjut ya Bu, pertanyaan berikutnya. Ibu ini kan dikenal sebagai seseorang yang ditempa di lapangan juga ya Bu ya, selain sebagai pimpinan. Ada nggak momen yang Ibu benar-benar itu Ibu sadar bahwa menjaga mutu perikanan itu bisa berdampak besar gitu loh Bu untuk masyarakat? Pasti ya, karena kan untuk mutu produk perikanan itu kan sebenarnya yang terpenting adalah produk itu memenuhi standar untuk dikonsumsi. Baik untuk masyarakat Indonesia, di mana udah ada standar nasional Indonesia maupun standar internasional. Karena kita pasti nggak habis lah ikan. Kita kan banyak banget gitu kan. Ada yang diekspor, ada yang dimakan sendiri. Selain itu juga dari awal, ini tugas teman-teman di UPT yang sering ketemu dengan masyarakat langsung, itu kalau masyarakat pastinya kan susah ya untuk menangkap standar itu apa. Jadi ikan itu intinya harus aman dikonsumsi gitu. Nah, aman dikonsumsi itu bagaimana? Ya, tentunya teman-teman bisa menjelaskan dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh masyarakat. Kalau terkait dengan luar negeri pasti teman-teman sudah khatam gitu. Bagaimana kita memenuhi standar negara-negara tujuan ekspor. Tapi dengan masyarakat kita berusaha menanamkan bahwa ketika kita mengkonsumsi ikan itu tidak cukup kita melihat ikan itu segar, tidak cukup ikan itu enak dimakan, enak itu bisa dari bumbunya, ya, gitu kan. Tapi kita harus bisa menyampaikan ikan yang segar, yang enak, yang berkualitas itu justru enak asli ikannya. Itu ketika nggak dibumbuin, hanya segar lah ya Bu ya, sudah enak, sudah manis. Itu sebenarnya ikan yang enak, segar. Tapi di samping itu ikan yang enak dan segar itu belum tentu aman dikonsumsi. Oh gitu Bu.
Oh, baik. Karena kita Catat. tidak tahu ikan yang hidup di perairan yang terkontaminasi Oh itu iya, adalah betul. ikan yang tidak aman dikonsumsi. Oh iya Bu, itu Ya. kadang yang nggak kepikiran Iya. sama kita ya Bu. Kita pikir Heeh. kalau udah seger udah Ya. layak aja dikonsumsi, ternyata Masya Allah ilmu Jadi, baru lagi teman-teman ini. Kita harus mulai sensitif, gitu. Mulai sensitif Siap. terhadap adanya kontaminasi yang bisa masuk ke dalam tubuh ikan. Oh, Gitu. seperti itu. Seperti yang akhir-akhir ini yang lagi heboh, kasus cesium itu kan mengkontaminasi. Oh Ya. iya. Jadi kontaminasi tidak hanya ada di perairan ikan itu hidup, tapi bisa juga terjadi di lingkungan di mana pabrik itu berada. Oh, besar Dan ya itu dampaknya terbukti, ya Bu ya, gitu. Masya Allah. Terbukti. Jadi memang saling keterkaitan ya Bu ya. Nah, bagaimana kita membuktikan Iya. bahwa ikan itu terkontaminasi? Makanya seluruh laboratorium, kita memiliki 46 laboratorium, disitulah kita membuktikan bahwa ikan itu ada bisa dideteksi ada kontaminasi atau tidak. Disitulah diperlukan adanya laboratorium yang berkompeten, gitu. Iya. Kompeten alatnya, kompeten SDM-nya. Berarti pantas ya Bu, saya perhatiin di berita-berita tuh kayaknya banyak banget BPM HKP ini di lab ini diuji di sini itu beritanya tuh heboh banget Bu, karena kan setiap WA tuh saya lihat kayaknya beritanya luar biasa sekali nih Badan Mutu ini, benar Bu? Jadi makanya saya pikir saya penasaran, oh seperti itu. Baik Bu, terkait nih, kan Ibu kan dulu pernah ya di Semarang, terus Ibu nih apa nih ya prinsip Ibu yang selalu Ibu pegang agar tim kerja kita itu selalu solid, kompak. Terus kan kalau karakter di Semarang itu kan kayak apa ya, guyup gitu ya Bu ya, guyup gitu loh Bu. Apakah itu membentuk juga gaya kepemimpinan Ibu atau seperti apa gitu loh prinsipnya Bu? Oke. Ya tentunya setiap pemimpin itu memiliki gaya memimpin, gitu. Gaya memimpin yang berbeda-beda dan itu saling melengkapi. Jadi kenapa pemimpin itu berpindah-pindah? Karena untuk melengkapi. Misal si A fokusnya ke sini, si B fokusnya ke sini, dan semuanya itu pasti tujuannya baik. Nah, kalau untuk menciptakan soliditas, kekompakan, pastinya kita harus saling percaya di antara teman-teman kita. Ya. Kita juga harus mau membuka diri, membuka mindset kita bahwa bukan orang yang harus menyesuaikan ke kita, tapi kita yang harus menyesuaikan ke lingkungan kita. Adaptasi. Ya, dan untuk soliditas itu tidak artinya kesadaran itu harus ditumbuhkan bukan karena mengikuti perintah pimpinan. Jadi harus dijadikan budaya. Betul. Nah, untuk menumbuhkan budaya itu kan tentunya kita perlu mewujudkan, menciptakan kegiatan-kegiatan di mana bisa menumbuhkan hal tersebut. Misalnya kita selalu morning briefing untuk saling menyampaikan informasi, saling menyampaikan kinerjanya. Jadi di situ orang jadi kamu kerjanya itu, jadi tahu. Gitu kan? Karena kan setiap pagi kita kumpul. Kemudian di sela-sela morning briefing kita membuat ice breaking. Ice breaking itu kan mencairkan suasana, menimbulkan kegembiraan, dan disitulah akan tumbuh kekompakan. Selain kegiatan-kegiatan yang memang disesuaikan dengan suasana atau keragaman usia. Keragaman usia pegawai itu berapa? Mereka itu kalau kelompok ini sukanya apa ya Bu ya. Jadi kita munculkan kegiatan-kegiatan yang memang disukai. Iya, jadi kalau udah seneng kan orang lebih gampang diajak kerjasama ya Bu ya, intinya itu ya, mantap. Terakhirnya Bu ya, jadi kalau kita bicara soal masa depan nih Bu, ada nggak pesen yang mau Ibu sampaikan itu buat generasi muda kayak Gen Z gitu loh Bu. Jadi biar mereka tuh lebih peduli dan berani mengambil peran di sektor perikanan kelautan kita ini Bu. Gimana Bu? Oke. Gen Z
semua mungkin udah tahu ya kalau Gen Z itu orangnya cuek, maunya kerja sendiri. Cuek kerja sendiri. Apa ya, sulit menerima masukan ya gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita intens berkomunikasi, mereka itu sangat luar biasa. Jadi kita intinya harus bisa memanfaatkan potensi. Ya, potensi. Nah, pesan saya untuk generasi Gen Z dan untuk apa ya? Saya pengen ada insan mutu KKP gitu. Keren. Bagaimanakah seorang insan mutu KKP? Gitu kan. Jadi dialah apa ya, semacam agen-agen ya. Oh iya. Agen-agen perubahan. Agen perubahan. Agen-agen perubahan yang memiliki ide-ide ya Bu ya. Jadi anak muda Gen Z kan pinter-pinter ya Bu ya. Pinter-pinter. Tapi kalau dia saya sering umpamakan, Bu. Kalau gelas itu udah diisi penuh, nggak bisa lagi diisi. Oh gitu. Posisikan bahwa itu kita itu gelas yang kosong. Oh iya benar. Gelas yang kosong. Posisikan kita gelas yang kosong sehingga bisa diisi. Artinya bahwa dia itu membuka diri untuk semua masukan, semua proses belajar di mana untuk meningkatkan kompetensinya. Dan saya ingin insan mutu KKP ini sebagai tadi agen-agen perubahan yang menciptakan mutu itu sebagai budaya. Budaya. Sekali lagi budaya mutu artinya budaya mutu ya Bu. Iya, budaya mutu artinya mutu itu benar-benar kita pahami. Gen Z itu harus memahami mutu seperti yang saya sampaikan tadi, pemahaman mutu secara sederhana tapi memenuhi prinsip-prinsip standar mutu. Siap, luar biasa sekali, Masya Allah. Gimana teman-teman semua ya, obrolannya bener-bener ya. Jadi dari obrolan ini ya teman-teman ya, kita tuh belajar bahwa menjaga mutu tuh bukan cuma standar aja ya Bu yang kita pikirkan ya Bu, tapi suatu bentuk perlindungan bagi masyarakat ya. Jadi dan harapan bagi masa depan perikanan Indonesia ya. Terima kasih banyak Bu Woro untuk ceritanya, inspirasinya dan energi positif, Masya Allah yang dibagikan di ruang cerita Lumpia hari ini. Sobat Lumpia, semoga obrolan ini benar-benar seperti lumpia, gurih ceritanya, renyah obrolannya, dan tentunya enak untuk diingat-ingat. Ya. Sampai jumpa di ruang cerita Lumpia berikutnya. Lumpia padat isinya, pasti enaknya. Ya. Luar biasa, keren. Bu, makasih banyak Bu. Oke. Lumpianya silakan Bu. Akhirnya Bu.